P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sistem inilah nanti yang akan digunakan untuk calon P3K yang 1 juta orang guru ini melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftarannya, kalau kami boleh sedikit agak detailkan, jadi pendaftaran akan dilakukan melalui sistem SSCASN P3K. Nanti masing-masing P3K akan membuat akun di sana dan mereka kemudian mendaftar. Mendaftar sekaligus termasuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, dari kartu peserta ujian inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar pada saat mereka mengikuti seleksi yang nanti akan diselenggarakan. Proses seleksinya di dalam pembagian kewenangan kemarin berdasarkan sistem UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Nah, di dalam pendaftaran ada, karena P3K yang 1 juta orang guru ini, itu datanya berbasiskan kepada data peserta yang didorong adalah peserta yang dia terdaftar di data Dapodik, kemudian yang lulus PPG yang datanya juga ada di Dapodik, dan data tenaga K2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara atau sisa tenaga K2 yang ada di Pegawai Negara. Nah, sistem pendaftaran nanti pada akhirnya akan terkoneksi langsung dengan sistem atau data sistem yang ada di Dapodik, dengan data Dapodik untuk memastikan bahwa orang-orang atau calon P3K yang mendaftar tadi itu adalah memang orang-orang yang terdaftar di data Dapodik ataupun di data BKN. Karena di dalam Permenpannya ditetapkan bahwa pesertanya adalah orang-orang yang terdaftar di 2 database tadi. Nah, sistem kami juga akan terintegrasi, bukan akan terintegrasi, tapi terintegrasi dengan Dukcapil terkait dengan data kependudukan. Karena setiap calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai ASN, mereka harus menginput nomor induk kependudukannya. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang ASN, orang yang berhak untuk bisa menjadi pegawai ASN itu adalah orang yang warga negara Indonesia yang itu diwakili melalui nomor induk kependudukan. Jadi data kami atau sistem kami terkoneksi dengan sistemnya Dukcapil untuk melakukan verifikasi apakah betul yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia, dan sistem juga terkoneksi dengan data Dapodik. Kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di data Dapodik, maka sistem tentu saja nanti akan mereject yang bersangkutan atau tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti teman-teman di Kementerian Dikbud akan melakukan verifikasi terhadap data. Ini akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Karena kenapa dilakukan oleh Dikbud? Karena kalau dilakukan oleh instansi atau masing-masing daerah, mestinya ini dilakukan oleh masing-masing instansi, biasanya lama prosesnya. Jadi ini kemarin yang disepakati bahwa nanti teman-teman Dikbud yang akan membantu melakukan verifikasi terhadap data para pelamar yang masuk. Nah, setelah mereka melakukan pendaftaran, mereka kemudian mengikuti seleksi melalui sistem UNBK yang tadi kami sampaikan. Setelah mereka selesai seleksi, maka data hasil seleksi